Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatullahi wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Amma ba'du. Para pemirsa dan saudara-saudara seiman, izinkanlah kami di sini akan menanggapi video yang beredar berkaitan dengan salah seorang putra asli Papua yang ternyata beliau adalah salah satu daripada putra asli Papua yang mu'alaf sejak umur 9 tahun. Sekarang sudah kurang lebih berumur 17 atau 18 tahun. Ternyata ini sebagai salah satu calon hafil Al-Quran 30 juz. Oke, untuk selanjutnya agar tidak berlama-lama, namun sebelumnya subscribe channel kami yaitu Islamuna News. Jangan lupa like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita lihat videonya berikut. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz ini ya namanya siapa? Lupa saya. Oh, Ismail ya. Sekarang lagi ini apa? Ngomong-ngomong lagi libur dari pondok. Iya, libur dari Agak kenceng aja. Sekarang pesantren di mana? di Gerabak Magelang. Oh, Gerabak Magelang. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ini Ustadz Ismail. Mohon maaf kalau nggak salah dulu mualaf ya kecilnya. Iya, mualaf. Umur berapa itu? Umur sekarang udah 17. Sekarang Berarti 17. udah pas umur 9 tahun sih. Umur 9 tahun ya. Iya. 9 tahun dia baru masuk Islam dan di ini ya masuk pondok mana itu dulu? Pondok pertama Pondok Al-Haya. Al-Haya Di? ya, benar. Di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Pertama di Jakarta, terus habis itu Kedua saya dipindahin Jawa Barat, pesantren juga di Sumedang. Sumedang. Itu berarti dari Jakarta udah langsung ini ya sekolah tahfiz. Iya, pesantren tahfiz dulu. Sekolahnya homeschooling dulu. Oh, sekolah. Terus diajar abad tasa kayak TPA ikut gitu. Berarti umur 9 tahun baru belajar abata ya. Iya, batasa. Ya, 9 tahun baru belajar abata, tapi dengan sangat cepat ya udah sekarang udah berapa udah mutkin 30 juz. Belum mungkin sih, masih sekitar 15-an lah. 15 ya, tapi setorannya udah 30 juz ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga segera ini ya, segera mungkin 30 juz. Amin. Amin. Untuk perjalanan dulu dari Papua ke sini kan masih kecil, otomatis kan dia butuh ini juga ya, apa? Ke sini dengan apa ya? Cuman dari ini ya, dari ada saudara aja ya, dari saudara ya udah belajar Islam, dengan semangatnya dia mampu apa? Menghafalkan Al-Quran. Untuk pertama kali menghafal Al-Quran itu di pesantren mana dan umur berapa itu? Dulu pertama kali ngafal Quran di waktu umur 10 tahun. 9 tahun aku masuk Islam, 10 tahun mau mengenal abad tasa itu pesantren Al-Haya di Jakarta, tempatnya di Keramat Jati di Condet. Jadi emang awalnya menghafal Al-Quran itu emang susah gitu, sulit. Tapi guru saya menjelaskan bahwa kalau kita mengatakan sulit, itu pasti akan sulit. Soalnya kan ucapan kita adalah doa.
Jadi walaupun sulit apapun kita katakan mudah, insya Allah mudah. Jadi saya anggap dulu itu sulit, tapi lama kelamaan saya anggapnya itu mudah. Jadi saya anggap mudah dan insya Allah itu mudah gitu. Mudah gitu. Tergantung dari kitanya gitu. Tergantung dari kitanya. Yang penting semangat dan istiqomah terus tetap dijaga. Terus kalau di pesantren itu selain kegiatan menghafal ada apa lagi pelajarannya yang mungkin bisa dijelaskan kepada kita atau mungkin adik-adik nanti yang mau pengen sekolah tahfidz juga nih atau yang pengen mondok-mondok itu. Pesantrennya di Jakarta itu ada kitab kundul setiap hari Sabtu, emang itu dari Ustadz langsung dijelaskan sama beliau. Ada apa namanya setiap tahun naik gunung juga. Pokoknya futsal kayak gitu, yang itu semuanya jalan-jalan reuni semuanya insya Allah ada. Kalau yang di Anahil tuh setiap minggu futsal, panah, kuda semuanya lengkap. Yang kalau yang di Magelang ya Magelang itu. Dan Ahad kedua itu bebas santai gitu. Terus mohon maaf karena ini ya Anda kan jauh dari tanah Papua ya. Di istilahnya kesini kan belajar ya, belajar dengan apa ya, benar-benar lepas dari orang tua, lepas dari kebudayaan asal di sana. Apakah kira-kira Anda itu merasa ini apa semacam untuk adaptasi di pondok itu apakah susah atau gimana perasaan Anda? Awalnya sih memang susah gitu, pondok pas awal masuk itu memang susah. Kenapa mengatakan susah? Dulu teman-teman lihat kok mereka hafal Quran bisa, saya berobat tasa, saya nangis itu. Lama bergaul tetap semangat, insya Allah akan semuanya mudah gitu. Sebenarnya sih memang tergantung diri kita sendiri gitu. Kalau kita yang bersungguh-sungguh, insya Allah menjadi wajadah kan, ya yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya gitu. Terus itu dari yang pertama Anda mondok di Jakarta itu sampai sekarang udah berapa tempat lagi mondoknya, atau baru Jakarta itu sama Sumedang atau udah kemana lagi perjalanan? Enggak, perjalanan Anda mondok itu. Perjalanannya pertama di Jakarta, kedua di Sumedang, Jawa Barat, ketiga di Pati, 4 Jakarta lagi, terus ke Lampung, balik ke Jakarta lagi, ke Jambi, balik ke Jakarta lagi, baru ke Magelang, Jawa Tengah. Dari beberapa banyak pondok yang pernah Anda ini ya, tempat Anda belajar kan Anda sebutkan beberapa itu ada di kota di Jawa ya. Bisakah Anda ini ngomong dengan bahasa Jawa, bisa nggak? Karena kan Anda sudah di Pati, dari Magelang, Isobora. Kalau bahasa Jawa itu, kalau makasih itu hatur suwun. Hatur suwun. Tapi kalau ngobrol secara lancar ini ya, nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu lancar. Kalau misalnya Yandi sama Sunda lah lancar. Oh gitu. Kalau saudara Anda ya yang Yunus itu yang kelas 6 SD itu dulu itu, karena dia dari umur berapa katanya 6 atau 6 tahun sama 10 tahun dia di Jawa, dia pinter banget ya bahasa Jawa. Iya, emang, sampai saya tanya bahasa Papua ternyata dia tidak bisa sama sekali karena dia Masya Allah masih kecil ya, masih 6 tahun belum tahu apa-apa. Udah lepas dari orang tua, lepas dari kebudayaan sana, dia langsung mondok. Itu luar biasa ya. Saya sekarang pengen tanya, kira-kira apa yang menarik di kehidupan pondok itu, jadi biar adik-adik itu banyak yang merasa tertarik atau seneng gitu belajar di pondok gitu. Sebenarnya belajar kita pondok itu mengajarkan kita untuk untuk kita untuk menjadi lebih baik gitu, menjadi kayak manusia gitu. Kita manusia tapi lebih kayak manusia gitu. Maksudnya disiplin pondok itu kita harus bangun jam 3, sholat tahajud untuk mengingat kepada Allah gitu. Pondok itu mengajarkan kita bagus. Jadi emang saran saya itu harus mondok lah. Kalau kita nggak bisa mondok, nggak bisa apa-apa, nanti kita besarnya pasti menyesal gitu. Terus kira-kira selain kegiatan belajar ya, kira-kira hiburannya apa tuh di pondok? Mungkin ada kegiatan main bola atau memanah atau apa, itu apa aja kira-kira? Yang biasa itu hari Ahad biasanya. Kalau pesantren yang di Magelang Krabak ini futsal, main mana,
terus kuda, renang, main bola besar, itu doang sih. Nah, untuk sekarang ya kan sekarang kan berusaha sedang ini ya setoran 30 juz ya. Kira-kira itu kalau setoran itu sekali setor itu berapa juz? Kalau sekali duduk biasanya dapat 5 juz sih. 5 juz maksudnya. Itu 5 juz itu dibaca dalam berapa waktu tuh? Berapa jam? Biasa itu kan setoran kayak bil goib itu tanpa lihat, jadi kan cepat, jadi harus kita berangkat diperkirakan 1,5 jam udah selesai. 1,5 jam ya mas, berarti cepet banget untuk 5 juz. Terus lah itu misalkan ya dalam sekali setoran 5 juz. Para pemirsa dan para pecinta channel kami yaitu Islamunya News, setelah kita lihat dari video yang tadi kita saksikan bersama-sama, ternyata saudara kita ini yang mu'alaf dan asli dari Papua, dia sudah mengenyam pendidikan dari berbagai pondok pesantren, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, Sumedang, ke Lampung, kemudian ke Jambi, semuanya itu di pesantren. Kemudian terakhir atau sekarang ini ada di pesantren, salah satu pesantren di Kabupaten Magelang, di Kecamatan Gerabak. Itu kalau misalkan ada salah itu dari ustadznya itu, ustadz pengajarnya itu langsung ditegur, yang ini salah, atau cuman dikasih tanda, nanti kasih catatan, misal di surat ini ayat ini salah, nanti setelah selesai di ini. Kalau salah beliau cuma diketok gini. Oh gitu ya. Jadi kita harus mikir sendiri gitu. Dia beliau ketok, kita dikasih berpikir sampai sekitar 5 menit, 10 menit gitu. Paling lama itu 7 menit, 10 menit itu. Kita dikasih berpikir, kalau misalkan kita tahu udah lebih dari salah dari 3, kita harus ulang lagi yang setoran kita yang tadi gitu. Berarti misalkan sekali duduk setor 5 juz, itu udah taruhlah 4,5 juz udah mau kelar ya. Kita salah belum ketemu, dikasih 7 menit, terus salah lagi kedua, terus baca lagi ada salah ketiga, berarti harus diulang dari awal lagi. Ulang dari awal lagi gitu. Soalnya memang kita darinya kan mungkin gitu. Percuma hafalannya banyak tapi gak mungkin gitu. Hafalannya dikit tapi mungkinnya alhamdulillah gitu. Oh gitu ya. Kalau pondok sana memang prinsipnya gitu. Jadi lebih baik sedikit tapi benar-benar ini ya hafal ya, daripada banyak tapi berantakan ya, banyak yang nggak pas atau lupa atau gimana ya. Kira-kira untuk menghafal misalnya sehari itu setoran 5 juz itu kira-kira apakah nggak pusing? Misalnya kalau saya ya mungkin karena kemampuan berpikirnya berbeda, mungkin kalau saya kalau di sekolah itu misalnya ada pelajar matematika nggak bisa atau suruh hafalan, itu kan biasanya ya agak pusing lah. Kira-kira kalau Anda itu menghafal setoran 5 juz, apakah kira-kira kepalanya nggak ada sedikit pusing atau gimana gitu? Kalau saya sih gini, teman-teman saya rata-rata kadang ada namanya Bagas, beliau juga gitu kan, setorannya udah 10 juz sehari. Kok mereka 10 juz, masa saya cuma 5 juz gak bisa, jadi harus semangat gitu. Oh, berarti ada yang lebih ini banyak lagi ya? Iya, ada yang lebih banyak lagi gitu. Masa saya cuma 5 juz sedikit, jadi harus semangat gitu. Terus kira-kira hal-hal apa aja yang dihindari di ini ya, kebiasaan-kebiasaan yang nggak boleh di ini, misalnya apakah menunda hafalan atau apa gitu kalau di pondok itu? Pokoknya jangan banyak maksiat aja. Harus bisa hindari dari maksiat. Dan kita tetap harus tawadu gitu kan, harus istiqomah. Insyaallah kalau kita kayak gitu pasti Allah akan memberi kita kemudahan untuk menghafal Quran. Boleh misalnya dikasih inilah testimoni, kira-kira baca berapa ayat gitu biar kita tahu gitu surat apa terus ya, mungkin bisa Ustaz bisa bacakan surat terserah, surat apa ayat apa biar kita tahu gitu. Bacanya surat itu. Iya.
يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلقوا من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص والموتى بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Masya Allah, itu tadi surat apa nih? Karena saya memang bukan penghafal ya, bukan terlalu paham mengalahkan surat apa dan ini surat apa itu? Itu surat Al-An'am. Al-An'am ya. Ada di juz berapa nih? Itu surat Al-Maidah ayat juz 7. Oh, juz 7 ya. Terima kasih ya, sedikit saja nanti atas apa ya? Atas pertanyaan saya yang saya kasih, semoga video ini bisa membuat semangat adik-adik kita atau teman-teman kita yang sedang belajar Al-Qur'an ya. Meskipun dimanapun tempatnya kita harus kejar ya. Para pemirsa dan para penonton yang bercinta dari channel kami Islamuna News, dari hasil wawancara yang telah kita saksikan bersama tadi, beliaunya seorang calon hafid ini betul-betul menginginkan atau sangat bercita-cita sekali untuk bisa menghafal Al-Quran 30 juz, sehingga apapun yang dia lakukan, misalnya setoran tiap harinya, dia harus harus betul-betul melakukan sesuai dengan arahan ustadznya. Kemudian jangan sampai ketika dia menghafalkan kemudian ada salah 3 kali, padahal itu 5 juz. Si 3 kali salah setelah diberi jeda waktu kok belum bisa dibenarkan atau dalam membacanya tidak benar, dia harus mengulang lagi 5 juz. Mengulang lagi 5 juz tadi dari depan lagi. Ini luar biasa beratnya. Kalau memang bagi saya yang tidak hafal Al-Quran itu bayangannya sangat berat sekali untuk menghafalkan yang semacam itu, apalagi aturannya sangat ketat. Ya, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan saudara kita ini, saudara seiman kita ini yang asli dari Papua nanti betul-betul bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz, sehingga bisa menjadi contoh dan bisa menjadi penarik bagi teman-teman orang Papua yang bisa tertarik dengan apa yang telah dicontohkan oleh saudara kami ini, sehingga banyak sekali menyusul dari orang-orang Papua yang benar-benar banyak yang menghafal Al-Quran dan bisa menghafalkannya atas ridho Allah dan atas kehendak Allah. Insya Allah mudah kalau memang sudah betul-betul dia punya niat, punya keyakinan yang sangat tinggi, keyakinan yang sangat dalam, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan para penonton yang saya hormati dan yang budiman, jangan lupa dukung channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi dengan cara subscribe, kemudian like, komen, kemudian share kepada teman-temannya, share kepada grup-grup lain,
kepada media sosial lain. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Allahumma rahamna bil Qur'an, Allahumma ja'alna qarinan ma'al Qur'an. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.